Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengkoneksikan antar materi yang saya dapatkan di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia di bagian topik 4. Nah, adapun materi yang saya koneksi yaitu berkaitan dengan Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia. Nah, materi ini ada kaitannya dengan sesuai karakter bangsa Indonesia. Artinya, dalam proses pendidikan itu harus bisa sesuai dengan ciri khas manusia Indonesia. Adapun ciri khas dari manusia Indonesia, yang pertama sekali dia berbudaya. Nah, bicara soal manusia Indonesia, pertama sekali sudah dijelaskan tadi bahwa setiap warga negara Indonesia itu mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Dan kemudian soal pengetahuan atau pemahaman, jadi setiap peserta didik di negara Indonesia ini mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Nah, saya ambil contoh, ada peserta didik yang mempunyai pemahaman rendah, kemudian ada juga peserta didik yang mempunyai pemahaman sedang, dan juga ada peserta didik yang mempunyai pemahaman tinggi. Nah, inilah keberagaman pengetahuan yang ada di negara Indonesia. Nah, terkait dengan uh, keberagaman kebudayaan dan keberagaman pengetahuan ini, hendaknya dalam menjelaskan materi kepada peserta didik itu harus menggunakan pendekatan culturally responsive teaching dan teaching at the right level. Nah, berkaitan dengan kedua pendekatan ini, itu ada kaitannya dengan mata kuliah, prinsip pengajaran dan asesmen, dan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Jadi di dua mata kuliah ini dijelaskan berkaitan dengan kedua pendekatan ini. Nah, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan culturally responsive teaching ini berkaitan dengan proses pembelajaran berbasis budaya. Artinya, dalam pembelajaran itu harus menggunakan pendekatan-pendekatan kebudayaan dari peserta didik. Nah, pendekatan ini harus sesuai dengan kebudayaan dari setiap peserta didik. Tidak boleh dalam melakukan pembelajaran guru menggunakan pendekatan kebudayaan sesuai dengan budaya guru. Itu tidak boleh. Nah, tujuan dari pe- dalam pembelajaran menggunakan pendekatan berbasis budaya ini agar dalam menjelaskan materi, guru bisa mengaitkan materi pembelajaran dengan kebudayaan peserta didik. Sehingga dengan mengaitkan materi dengan kebudayaan peserta didik, maka materi tersebut akan dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, mengapa dengan mudah? Karena materi yang dijelaskan tersebut ketika dikaitkan dengan kebudayaan peserta didik, nah materi itu akan bersifat kontekstual atau materi itu ditemui oleh peserta didik dalam kehidupan di masyarakat maupun dalam kehidupan berbudaya dari peserta didik, sehingga hal ini membantu pemahaman peserta didik untuk dengan cepat memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Nah, yang kedua itu teaching at the right level, artinya mengajarkan kepada peserta didik sesuai dengan level kemampuan mereka. Nah, terhadap peserta didik yang saya jelaskan tadi yang mempunyai kemampuan rendah, hendaknya guru dalam menjelaskan materi harus sesuai dengan level kemampuan rendah. Nah, begitupun dengan peserta didik yang mempunyai kemampuan sedang dan kemampuan tinggi. Harus mengajarkan sesuai dengan kemampuan dari peserta didik. Nah, mengajarkan sesuai kemampuan ini artinya mengajarkan materi yang sama, akan tetapi tingkat kesulitan dari setiap materi yang disajikan itu berbeda-beda pada setiap level pengetahuan peserta didik. Nah, untuk rekomendasi,
Untuk peserta didik dengan pemahaman rendah, hendaknya guru menjelaskan materi dengan pendekatan taksonomi Bloom C1 dan C2. Nah, C1 itu berkaitan dengan mengingat, kemudian C2 yaitu memahami. Nah, kemudian untuk peserta didik yang dengan kemampuan sedang, hendaknya guru menjelaskan materi dengan cara C3 dan C4. Nah, C3 itu soal pengaplikasian. Kemudian C4 yaitu menganalisis. Nah, terhadap peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi, guru hendaknya menjelaskan materi dengan C5 dan C6. Nah, C5 itu berkaitan dengan evaluasi, mengevaluasi, dan C6 itu mencipta. Nah, inilah yang dimaksud dengan teaching at the right level ini, mengajarkan kepada peserta didik sesuai dengan level kemampuan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya itu profil pelajar Pancasila. Jadi, dalam profil pelajar Pancasila ini, dia memuat 6 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dimensi pertama ini dia mempunyai elemen. Nah, elemennya itu yang pertama akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia dan akhlak kepada alam dan akhlak bernegara. Kemudian uh, dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini mempunyai elemen yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kemudian elemen yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Elemen yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dan elemen yang keempat, berkeadilan sosial. Nah, kemudian dimensi yang ketiga, dimensi gotong royong. Elemennya itu ada tiga. Yang pertama, elemen kolaborasi, elemen kepedulian, dan elemen berbagi. Nah, kemudian dimensi yang keempat yaitu mandiri. Elemen dari dimensi mandiri ada dua. Yang pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, regulasi diri. Kemudian dimensi yang keempat, dimensi yang kelima, yaitu bernalar kritis. Nah, elemen dari bernalar kritis ini yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian dimensi yang keenam, dimensi kreatif. Elemen dari dimensi kreatif ini yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal. Kemudian yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia ini ada kaitannya dengan pendidikan abad ke-21. Nah, kecakapan pendidikan abad ke-21 ini ada empat, yaitu critical thinking dan problem solving. Artinya, peserta didik harus bisa berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, creativity and inovasi, yaitu kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga, komunikasi, dan yang keempat, kolaborasi. Nah, berkaitan dengan pendidikan abad ke-21 ini, critical thinking and problem solving, kreativitas and inovasi, komunikasi, kolaborasi, itu semua sudah ada di profil pelajar Pancasila. Jadi sudah jelas ada kaitannya ketiga topik ini. Topik yang pertama sesuai karakter bangsa Indonesia, kemudian profil pelajar Pancasila dan pendidikan abad ke-21. Jadi uh, ketiga topik ini ada kaitannya dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.